الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيه الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu dan saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak lupa untuk kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah, diikuti dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk di majelis zikir, duduk di majelis ilmu, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu masjid. Ya. Sehingga di sini terkumpul banyak keutamaan. Juga kita berkumpul di sini itu tentu setiap hamba yang duduk di sini adalah orang-orang yang diharapkan kesolehannya, atau memang yang duduk adalah orang-orang yang soleh, dan tidak ada teman yang terbaik kecuali orang-orang yang mendorong untuk membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi sampai bersabda, al-mar'u 'ala dini khalili. Agama itu berdasarkan kepada teman dekatnya. Makanya Nabi kemudian menganjurkan falyanzur ahadukum, hendaklah salah satu dari kalian memperhatikan man yukhalil, kepada siapa dia itu berteman. Maka di antara kenikmatan yang sangat besar itu berteman dengan orang soleh. Dan salah satu hal yang paling mudah untuk orang itu taat tidak perlu effort yang besar, itu teman yang baik, teman yang soleh. Makanya orang yang dia bunuh 99 minta fatwa kepada ahli ibadah, tapi fatwanya keliru, kemudian dibunuh, genaplah menjadi 100. Kemudian dia bertanya kepada seorang yang punya ilmu, difatwakan, dia cuma disuruh nyari teman yang baik, disuruh pindah dari kampung yang temannya dia jelek-jelek kepada kampung yang temannya baik-baik, karena itu akan memudahkan seorang untuk bertobat, seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara kenikmatannya. Kemudian sebelum kita lanjutkan, kita sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya malaikat yang sayah, dia itu muter-muter kayak tamasa ya. Diterangkan dalam kitab Syarahul Muslim itu demikian. Beliau menukil riwayat Allah itu punya malaikat. Yang malaikat itu sebagaimana sabda Nabi, kalau kita sholawat itu kan Nabi wassallu alayya fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersolawatlah kalian kepadaku, sungguhnya solawat kalian itu akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Jadi tidak perlu mendatangi kuburan Nabi sholawat sampai. Makanya Nabi sebelumnya melarang la taj'alu qabri idan. Jangan kalian menjadikan kuburanku itu sebagai sarana merayakan, berulang bolak-balik ke situ. Nek mampir enggak apa-apa. Orang misalnya ke Madinah mampir, ya. Tapi bukan tujuannya utama ziarah kuburnya Nabi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ada malaikat yang memang ditugasi oleh Allah, dia berkeliling
Kalau ada orang yang dia mengucapkan sholawat ataupun salam kepada Nabi, akan disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kenapa tadi kita ucapkan sholawat? Dan diantara sholawat yang disyariatkan itu kalau disebut nama Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam itu disampaikan sholawat. Ya, bahkan orang yang dia disebut nama Nabi alaihi salatu wassalam enggak sholawat itu orang yang bakhil. Kenapa? Karena sholawat satu kali saja dibalas oleh Allah sholawat 10 kali. Artinya keuntungannya itu berlipat-lipat. Ya, andaikan kita sholawat kepada Nabi itu dibalas oleh Allah sholawat satu kali saja, itu sudah berlipat. Karena kita sholawat kepada Nabi, kita mendoakan kepada Nabi, tapi yang menjawab sholawatnya Allah, bukan Nabi, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan bakil, ya, bakil. Bakil kepada siapa? Bakil kepada dirinya sendiri. Ya. Ibarat kalau orang sedang jual beli, itu beli 10.000, mau dibeli orang lain setelah dia beli 10.000 dibeli 100.000. Kok dia nggak mau? Padahal dia tahu sumbernya, tempatnya. Nanti kalau dibeli 100.000 dia bisa beli lagi. Ya, bisa beli 10, nanti 10 kalau laku semua kan 1 juta. Itu kok sampai dia nggak mau seperti itu pedagang goblok gitu. Ya, pedagang goblok. Kenapa? Goblok bakil pada dirinya sendiri. Demikian pula jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tatkala disebut nama Nabi alaihi salatu wassalam, kita sampaikan sholawat dan salam. Makanya siapa orang yang paling banyak bersolawat salam kepada Nabi? Itu orang yang duduk di majelis ilmu. Karena nanti kalau disebut nama Nabi atau sampaikan hadis Nabi, kan tidak mungkin bahas Quran kok tanpa hadis Nabi dulu, tidak mungkin. Karena dulu Nabi itu kalau ayat Al-Quran turun, kemudian Nabi yang menjelaskan. Artinya mesti ada hadis Nabi yang disampaikan. Disitulah sholawat akan disampaikan. Apalagi kalau dalam suatu majelis itu misalnya yang bersholawat saya saja, saya nyebut nama Nabi alaihi salatu wassalam, sholawat, semuanya sudah dianggap bersholawat. Berarti kalau jumlahnya orang yang ada di sini itu misalnya 30, 40, berapa banyak, dia akan mendapatkan kebaikan dalam majelis tersebut. Inilah keutamaannya. Sebagaimana dimaklumi waktu kita itu cuma sebentar sekali ya. Karena bayarnya nanti apa istilahnya ngobrol ya. Karena sebenarnya judul kajiannya ngobras tahu aja. Namanya kajian ini apa? Saya nggak tahu. Pagi. Ya, ngobrol pagi namanya. Saya kurang begitu paham ya. Itu loh, Pak. Nah, di sini ada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini sebuah bimbingan untuk kita menjadi seorang mukmin pribadi yang kuat ya. Rasul alaihi salatu wasallam datang dari sahabat Abu Hurairah, nama beliau Abdurrahman bin Sokhar, salah satu sahabat yang mendapat doa dari Nabi tentang hafalan hadis sehingga beliau tidak pernah lupa apa yang pernah dia hafal dari Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah alaihi salatu wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah tabaraka wa ta'ala minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun. Ihris salama yang fa'u wasta'in billah wa la ta'jas wa in asabaka sayun fala taqul lau anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarallahu, bisa dibaca dua, atau qadarullahi ya. Wa ma syaa fa'ala fa inna lahu taftahu amal syaitan, rawahu Muslim. Jadi Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, seorang yang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dibandingkan seorang beriman yang lemah. Tetapi wa fi kullin khairun, pada masing-masing orang yang beriman yang kuat dan orang yang beriman yang lemah, masing-masing ada kebaikan karena sama-sama punya keimanan. Ya, kenapa dikatakan demikian? Karena orang yang dia imannya itu paling sedikit atau paling kecil, walaupun hanya sebesar atau seberat biji sawi saja, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena nilai keimanan itu sekecil apapun, dia nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, kita artikan dulu, bersemangatlah kamu untuk menggapai atau mencapai, mendapatkan sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada kamu, manfaat dunia maupun manfaat agama, ya, manfaat dunia maupun manfaat agama. Dan kalau orang dia mengambil manfaat agama, manfaat dunia itu mengikut, karena di dalam aturan agama Islam itu dijaga dua macam masalah dan juga dihilangkan, ditolak dua macam mafsadat. Pertama, manfaat masalah yang dicapai itu masalah agama dan juga masalah dunia. Contohnya kalau orang bayar zakat itu masalah apa? Agama. Tapi tatkala dia tidak punya atau dia belum mencapai nisabnya, atau kalau zakat fitrah dia belum mempunyai, ya, yang untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang dia memberikan nafkah, man yakut gitu, yang dia urusi nafkahnya, maka karena ini membahayakan dunia, tidak wajib zakat, malah dia diberi zakat. Itu dalil yang menunjukkan bahwa Islam memperhatikan antara masalah agama, demikian pula masalah dunia. Demikian pula bahaya yang sifatnya agama, bahaya yang sifatnya dunia itu ditolak. Sehingga ini sesuai dengan maqasid syariah, sesuai dengan tujuan syariat. Di mana tujuan syariat itu yang pertama adalah jalbul manafi, untuk mendapatkan kemanfaatan, dan untuk yang kedua adalah daf'ul mafasid, untuk menolak berbagai macam kerusakan. Makanya kalau seperti itu orang punya agama itu tidak bakal rusak hidupnya. Makanya dalam bahasa Jawa, agama iki artinya orang rusak. Tidak tahu ya, saya hanya dari guru saya dulu, guru agama di sekolah. Itu artinya orang agama iki rusak. Yang tenane kalau saya tidak tahu itu. Ya, yang jelas intinya walaupun misalnya itu digadok-gadok kayak gitu, tetapi maknanya tepat. Memang agama itu bukan kerusakan, tetapi agama itu ketertiban hidup, ketertiban di dalam menjalani kehidupan, baik di tingkat yang sifatnya ifrodi, pribadi, yang sifatnya kemudian keluarga, sifatnya masyarakat, bahkan di tingkat negara. Bahkan para ulama menjelaskan hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, itu diterangkan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Itu dijelaskan bukan cuma tetangga di rumah saja, tapi bahkan tetangga negara. Misalnya kita punya tetangga Malaysia, punya tetangga Brunei, itu pun hendaknya memuliakan tetangganya. Sampai seperti itu dijelaskan. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berarti bersemangat, ya. Pokoknya mau masalah agama semangat, masalah dunia juga semangat, gitu. Kemudian pada waktu semangat ini, ya, tentu yang bisa menjadikan seorang itu bersemangat itu ada dorongan, himmah aliyah, ada keinginan yang tinggi, ya, keinginan yang tinggi. Dan biasanya orang yang punya keinginan tinggi seperti itu ada sikap dalam dirinya itu optimis, ya, sikap dalam dirinya itu optimis. Makanya kalau sudah semangat seperti ini, jangan lupa untuk dikuatkan dengan wasta'in billah, yaitu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong itu bisa dalam dua bentuk. Yang pertama, dia dengan doa al-mas'alah. Doa al-mas'alah itu seperti ini. Misalnya pengen ilmu, tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Itu namanya doa al-mas'alah. Doa sifatnya permintaan. Ya Razzaq urzuqni. Wahai Zat yang Maha memberikan rezeki,
karuniakanlah rezeki kepadaku, nah, kepada hambamu. Itu namanya doa al-mas'alah. Yang kedua adalah minta tolong dengan doa al-ibadah. Doa al-ibadah itu adalah apa yang menjadi konsekuensi dari nama dan sifat Allah, kemudian kita berdoa dengannya, ya, sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifatnya, atau yang menjadi konsekuensi dari nama dan sifatnya. Contoh seperti ini. Allah taala kan Maha Al-Alim, atau Allah Subhanahu wa taala kan Maha, misalnya Maha Al-Alim itu Maha mengetahui, Al-Khabir mengetahui dengan sangat teliti. Misalnya di rumah pas sepi, ya, di rumah pas sepi, atau pas masuk toko, tokonya sepi, kemudian wah itu kalau tak ambil apa misalnya harganya 100.000 saya ambil, nah, itu kemudian dia ingat Allah Al-Alim, Allah Al-Khabir, dia menahan diri. Itulah doa al-ibadah. Jadi kalau orang dia kenal nama Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala, dia bisa berdoa dengan jenis doa yang kedua ini dalam seluruh keadaan. Dalam seluruh keadaan. Karena dia berdoa kepada apa yang menjadi konsekuensi dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Allah, Innallaha syadidul iqab, sungguhnya Allah taala zat yang keras siksanya. Keras siksanya. Ingat, karena keras siksanya selama ini terjatuh pada maksiat, dia takut, segera dia bertobat kepada Allah taala. Dan dia yakin tidak sekedar Innallaha syadidul iqab, dia kenal bahwa Allah taala Al-Ghafur, Al-Ghafar, zat yang maha pengampun. Di saat itu kemudian dia istighfar, dia kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah doa al-ibadah. Makanya seluruh ketaatan kepada Allah itu adalah doa al-ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Loh, kalau sholat ini kan sabar dan sholat kan doa al-ibadah semua? Tidak juga. Karena di dalam sholat itu maknanya adalah doa. Bahkan kalau kita lihat bacaan Quran kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, terkumpul 3 amalan sekaligus. Pertama, amalan dia baca Quran. Yang kedua, amalan berdoa. Dan yang ketiga, amalan berzikir. Makanya setelah selesai baca Al-Fatihah, bacaannya amin, kabulkanlah wahai Allah taala permintaan kami. Karena jamaah bareng-bareng, ya, jamaah bareng-bareng. Itu jamaah yang dirahmati Allah taala, ya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala minta tolong dengan sabar dan sholat. Sebenarnya ini cuma bentuk dorbil amtal. Minta tolong kepada Allah itu tidak cuma dengan sabar dan sholat, tetapi dia bisa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan-ketaatan yang lain. Artinya kalau mau minta tolong dengan taqwallahi azza wajalla, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia minta tolong kepada Allah dengan sholat, tapi sholatnya itu jelek, kira-kira gimana? Ya, kan harusnya sholatnya yang tanha anil fahsya'i wal munkar, yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu sholat yang benar. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang dia sudah semangat menempuh sebab, ya, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab kebaikan, setelah itu kemudian dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah seorang hamba wala ta'jaz, kamu jangan merasa lemah. Ya, jangan merasa lemah. Dan biasanya kalau sudah berusaha minta tolong, hasilnya kadang gimana? Kadang hasilnya ada yang kita inginkan, kadang hasilnya ada yang tidak kita inginkan. Disinilah pentingnya apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wa in asabaka sayun fala taqul lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Nanti belum kebaca ya. Itu apabila ada sesuatu yang menimpa kamu,
sesuatu yang menimpa kamu, kamu jangan berkata, duhai andai kan aku ini melakukan yang demikian, niscaya akan terjadi, akan berhasil demikian dan demikian. Ya, karena biasanya kadang seorang itu kalau tatkala dia berusaha, kadang hasilnya tidak maksimal, ya, atau hasilnya maksimal, tapi di situ ada kesempatan yang mendapatkan lebih lagi. Itu kadang saya ngomong, wah tadi kalau saya seperti ini, akan hasilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Padahal sudah berhasil gitu. Misalnya daftar sekolah, daftar di universitas, ya sudah keterima, ya. Tapi pilihannya sudah keterima, pilihannya benar. Tapi ternyata waktu ujian itu bagus. Kok kemarin andai kan aku ini milih fakultas ini lebih gengsi lagi, lebih berhasil lagi, lebih bagus lagi. Andai kan aku lakukan ini saya akan terjadi demikian. Ini jangan. Ya. Namun manakala jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada segala sesuatu yang kemudian kita tidak inginkan itu terjadi pada diri kita, ucapkan qadarullahi, Allah telah mentakdirkannya. Atau bisa dibaca pakai, kalau qadarullah pakai mudhof nilai, tapi bisa pakai jumlah. Jumlah itu kalimat yang fi'liyah. Qadarullahu, itu juga tidak ada masalah. Maknanya sama. Allah yang telah mentakdirkannya. Ya, ini rumus. Kapan ada segala sesuatu yang kita inginkan kok nggak kecapai, atau ada sesuatu yang kemudian keinginan kita itu tidak maksimal, ya, sehingga kemaksimalannya tidak bisa kita capai, segera untuk mengucapkan qadarullahu, ya, Allah telah mentakdirkannya, wa ma syaa fa'ala, apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, ya, itu terjadi, ya. Sehingga tidak membuka ucapan fa'inna lau, karena kalau mengatakan sungguhnya kata lau, andai kata itu ungkapan yang kadang unsurnya banyak. Amani itu apa istilahnya, panjang, angan-angan, punya angan-angan. Makanya tulul amal, jangan pakai ain ya, tapi pakai hamzah, tulul amal, panjang angan-angannya. Dan biasanya orang yang suka seperti itu, para pemabuk itu panjang angan-angan beneran gitu. Dia mabuk, ngelim, tapi rasanya kayak di surga. Nah itu seperti itu, karena akalnya sudah rusak, Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata-kata andai kata itu akan membukakan pintu amalan setan. Ya. Orangnya manakala senang mengatakan seperti ini, maka akan terbuka kesempatan setan untuk bisa menguasainya. Tapi kata lau itu, andai kata, itu untuk menerangkan perkara, ya, itu tidak termasuk tercela, ya, tidak, ya. Itu banyak disebutkan di dalam beberapa riwayat. Atau kata lau andai kata, ya. Tetapi untuk semangat amal kedepannya itu tidak ada masalah, ya. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, lawis takbaltu mastadbartu, andaikan aku ini bisa, ya, mengedepankan apa yang sudah aku lakukan sebelumnya, masiktu al-hadiyah, aku nggak akan bawa hewan hadyu, ya. Kemudian aku akan jadikan hajiku ini tamattu. Karena waktu itu Nabi kan dari Madinah sudah bawa hadyu. Kemudian turun wahyu. Kalau Allah Ta'ala memerintahkan umroh kepada haji. Sebelumnya haji itu hanya haji saja. Sehingga waktu itu Nabi memerintahkan untuk tahallul bagi yang tidak membawa hadyu. Dan dianggap itu sebagai umrohnya. Nanti baru hajinya di tanggal 8. Lah yang tidak bawa hewan kurban, tidak bawa hadyu, bukan hewan kurban, tidak bawa hadyu, itu boleh untuk tahallul.
Jadi semu klambi biasa gitu. Ta'alul, setelah umrohnya langsung ta'alul. Nanti tanggal 8 baru yaumut tarwiyah dia memakai ihram haji gitu. Lah yang membawa haji dari awal dia harus tetap memakai pakaian ihram. Pakai pakaian ihram terus. Ya. Kenapa? Karena tidak boleh bagi yang sudah membawa haji kecuali hajinya mesti haji qiran. Jadi umrohnya dengan hajinya disambung, ihramnya tetap ada. Beda yang tidak membawa haji, cukup umroh selesai, nanti menyembelihnya haji di tanggal 10, beli saat itu tidak apa-apa, nyari di saat itu kan enak gitu. Lebih enak, ya lebih enak. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa kewajiban bawa haji itu karena memasukkan umroh di dalam haji. Ya, bagi yang tidak masukkan umroh dalam haji, maka di tanggal 10 cuma melakukan 3 amalan, bukan 4 amalan haji. Tapi yang dia melakukan masukkan umrohnya kepada haji, dia mesti membawa haji sehingga ada 4 amalan di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sampai bersabda, andaikan aku bisa mengedepankan apa yang sudah aku lakukan sebelumnya, niscaya aku tidak akan membawa tidak akan membawa hewan haji. Nah, ini untuk semangat menunjukkan bahwa amalan haji tamattu itu lebih utama dibandingkan haji qiran. Juga Nabi pernah mengatakan, laulal muhajir laulal hijratu wa kuntu minal ansor. Kalau tidak dikarenakan hijrah, aku pengen jadi ansor. Itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan karena ini untuk semangat beramal. Kalau semangat beramal tidak apa-apa. Ada orang kaya raya ya seneng sedekah, duwe andaikan aku punya harta kayak dia, saya gunakan seperti dia, itu tidak tercela. Tapi kalau yang seperti ini kok jadi ngene loh, mau nek wingi aku ngene-ngene, wah bakal kelakon ngene-ngene. Nah ini yang setan ini, ya, yang setan. Kemudian di akhir jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, karena sudah hampir setengah jam, ya. Ini bahwa yang dimaksud mukmin yang kuat ini kuat keimanannya, bukan kuat fisiknya, tapi kuat keimanannya. Kenapa? Al-mukmin itu dalam bahasa Arab itu dinamakan di atas rumus wayan sifat, ya. Al-muf'il, wayan sifat itu pelaku yang dilakukan perbuatan, maf'ul, dan isim tafdil yaitu af'alu. Dan ini al-mukmin al-qawi itu kan na'at sama man'ut, atau ini mausuf, yang ini sifat. Al-mukmin ini mausuf, kemudian al-qawi itu sifat. Nah di dalam kaidah bahasa Arab itu kalau mausufnya itu di atas wayan sifat, bersifat membatasi naatnya. Artinya kalau membatasi berarti yang dimaksud kuat bukan kuat fisiknya, tapi kuat keimanannya. Karena al-mukmin al-qawi. Ya, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukmin itu kalau fisiknya kuat ataupun fisiknya lemah. Orang sakit fisiknya kuat atau lemah? Lemah. Tetapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusannya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun. Sungguhnya seluruh perkaranya itu baik. In asabahu, ya, asara, kalau menimpa dia itu sesuatu yang menyenangkan, fasyakar, fakana khairan lahu, maka itu kebaikan baginya. Jadi kalau menimpa dia sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Sehat menyenangkan apa? Menyenangkan, maka itu kebaikan baginya. Ya, maka dalam sebagian riwayat itu ada tambahan, kalau di dalam riwayat ini ada sedikit makna yang sedikit lafaz berbeda. Namun manakala menimpa dia itu sesuatu yang tidak menyenangkan, ad-darahu fasobar, maka dia sabar. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan mengenai dia bersabar.
fakana khairon lahu, maka sabar itu kebaikan baginya. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mau dia sehat ataupun tidak sehat, kalau kebaikan syaratnya imannya kuat. Tapi kalau imannya gak kuat, mau sehat ya kurang ajar, sakit ya podo bae. Nek sehat ya pengen maksiat, raketan bayar puluhan juta mengar maksiat, itu dia akan lakukan. Nek lemah ya, posisi sakit, itu pun dia akan mengeluh sana, mengeluh sini. Akhirnya karena lemahnya keimanan, menjadikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak kurang di dalam bersyukur kepada Allah dan kurang di dalam bersabar terhadap ujian dari Allah Ta'ala. Ini saja yang bisa disampaikan karena pun 30 menit nih. Targetnya kan 20 menit nih. Ya. Master, lalu tanya jawab gitu. Monggo nek napa pitakenan tanya jawab. Nek saged kula jawab nek mboten ditutup mawon gitu ya. Ndak bisa jawab ya ditutup mawon ya. Gitu. Monggo.